Kaizen mempersembahkan 11 tanda kamu dilahirkan untuk menjadi penyendiri. Jika pemikiran kamu tentang waktu yang baik adalah duduk dan bersandar dengan buku bagus di sofa atau menonton acara favorit kamu daripada makan siang dan bergaul, ini mungkin cocok untuk kamu. Mereka yang suka menyendiri, menganggapnya sebagai sebuah kemenangan ketika mereka pergi sepanjang hari tanpa berbicara dengan siapapun. Dan pada dasarnya, mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih dalam dengan diri mereka sendiri dan hewan peliharaan mereka dibandingkan dengan manusia lain. Jika kamu bisa menjalin hubungan, kemungkinan kamu tidak merasa perlu untuk diakui oleh orang lain, kamu juga tidak mencari teman terus-menerus hanya untuk memiliki seseorang untuk berbagi pemikiran. Dan itu bukan hal yang buruk. Meskipun istilah penyendiri memiliki konotasi negatif tertentu, bukan berarti menjadi penyendiri sama sekali tidak diinginkan. Faktanya, kamu cenderung memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada rekan kamu yang lebih supel. Jadi, inilah 11 tanda kamu dilahirkan untuk menjadi penyendiri. 1. Kamu orang yang sangat privasi. Tidak peduli apa yang terjadi, ketika kamu mendapatkan promosi pekerjaan terbesar dalam hidup kamu, atau kamu mungkin sedang berjuang dengan startup kamu, tidak ada yang akan tahu. Kamu menghadapi saat-saat terbaik dan terburuk sendirian, tanpa perayaan atau hiburan. Terlebih lagi, kamu juga merasa tidak perlu untuk membagikan momen-momen tersebut. Kamu mungkin merasa itu semua sama sekali tidak perlu, atau kamu hanya tidak ingin menghabiskan energi kamu untuk hal-hal seperti itu. Apapun itu, kamu adalah orang yang tertutup dan lebih suka menangani urusan kamu tanpa menyeret orang lain ke dalamnya. 2. Kamu suka melakukan banyak hal sendiri. Apakah kamu anak di kelas yang selalu lebih suka bekerja sendiri? Apakah kamu selalu menghindari kegiatan dan kerja kelompok? Apakah kamu orang yang duduk sendirian di kedai kopi? Menyendiri benar-benar dapat memberi kamu perspektif tentang berbagai hal dan membantu kamu menjadi terstruktur. Itulah sebabnya kamu senang melakukan sesuatu sendiri. Kebanyakan orang akan merasa canggung atau malu terlihat sendirian di bioskop atau restoran. Tetapi kamu merasa percaya diri, bebas, dan santai melakukan hal-hal sendirian. 3. Kamu tidak terpaku pada smartphone kamu. Di era media sosial dengan tingkat informasi kepuasan yang instan, sulit bagi orang untuk meletakkan ponselnya. Tapi tidak untukmu, karena membagikan informasi dari hal terkecil tentang hidup kamu kepada seluruh dunia merupakan hal terakhir yang akan kamu lakukan. Jadi, apakah kamu makan pizza yang sangat lezat untuk makan siang atau sedang berlibur di sebuah pulau yang indah? Tidak ada seorang pun yang akan tahu. Kamu membenci panggilan telepon yang tidak berguna dan pesan teks yang melelahkan, jadi kamu tidak menelepon atau mengirim pesan teks kecuali diperlukan, dan media sosial tidak berguna bagi kamu. 4. Kamu di luar jangkauan untuk jangka waktu yang lama. Apakah keluarga kamu terbiasa dengan kamu, karena tidak menjawab telepon atau menghilang seperti ditelan bumi? Dahulu mereka khawatir tidak dapat berbicara dengan kamu selama berhari-hari atau berbulan-bulan, tetapi mereka sekarang mengerti bahwa kemampuan kamu untuk bersosialisasi ada batasnya. Kamu tidak merasa begitu terdorong untuk terus berkomunikasi. Jadi, jika kamu tidak mengangkat telepon, kemungkinan besar kamu mengisi waktu luang dengan melakukan sesuatu yang kamu sukai, baik itu membaca atau mengerjakan karya seni. Bagi kamu, belajar dan membuat sesuatu adalah cara yang jauh lebih berguna untuk menghabiskan waktu daripada mengikuti berita keluarga terbaru. 5. Kamu lebih memilih bekerja sebagai pekerja lepas. Satu hal yang tidak akan pernah kamu cantumkan ke dalam resume kamu adalah kerja dengan tim. Tidak ada yang lebih membosankan bagi kamu daripada bekerja dengan banyak orang, itulah sebabnya beberapa orang tidak akan pernah cocok untuk kamu. Kamu harus bermain dengan terlalu banyak aturan yang tidak berguna menurut kamu karena strukturnya terlalu kaku seperti merayakan ulang tahun orang kantor dengan menyanyikan lagu dan memberikan kue ulang tahun. Kamu melakukan pekerjaan terbaik kamu sendirian di mana kamu bertanggung jawab atas jadwal dan memiliki kontrol kreatif 100%. 6. Kamu tidak suka pergi ke acara sosial. Mengapa harus menghabiskan tahun baru dalam sekelompok orang mabuk yang berteriak dengan keras, ketika kamu dapat dengan mudah menghabiskan malam sendirian melakukan hal-hal yang kamu sukai? Seringkali, kamu menganggap acara sosial sebagai sesuatu yang membuang-buang waktu. Hal ini karena kamu sangat menghargai waktu dan tidak suka membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak kamu sukai. Itu tidak berarti kamu benci bergaul dengan teman-teman kamu.
Hanya saja kamu ingin interaksi menjadi bermakna dan bukan momen singkat yang dibantu oleh minuman keras. 7. Headphone kamu adalah pelindung kamu. Apakah kamu memakai headphone hanya agar orang tidak berbicara dengan kamu? Bahkan, kamu mungkin tidak sedang mendengarkan musik. Kamu hanya ingin menjauh dari orang asing. Agar terlihat tidak dapat didekati, kamu memakai sepasang headphone kemanapun kamu pergi. Apakah itu di saat kamu sedang berbelanja bahan makanan atau sekadar berjalan-jalan? Ini membantu kamu untuk menjaga jarak dan membuat kamu merasa lebih nyaman, baik secara fisik maupun spiritual. 8. Kamu tidak suka berbagi tempat tidur dengan siapapun. Sementara kebanyakan orang menginginkan seseorang yang spesial untuk dipeluk di malam hari, sedangkan kamu hanya ingin tempat tidur kamu sendiri tanpa harus berbagi kepada siapapun. Tentu, memiliki seseorang itu menyenangkan, tetapi tidak dengan mengorbankan tempat tidur dan selimut pribadi kamu. Dan selain itu, kamu tidak ingin bangun dengan suara dengkuran keras atau terbangun karena seseorang mengigau. Kamu tidak mau mengambil resiko tersebut. Tidur sendirian, sangat berharga bagi kamu. 9. Kamu tidak suka drama. Banyak orang yang tidak bisa menolak drama, bahkan ada yang menciptakannya. Tapi kamu tidak suka dan tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang tersebut. Kamu tidak suka bersandiwara dalam bercerita, dan kamu tidak akan pernah berbagi rahasia dengan orang yang kamu percayai. Apapun yang tidak perlu atau tidak rasional, pastikan untuk tidak mengatakannya. Dan karena kamu tidak suka orang lain mencampuri hidupmu, kamu juga berusaha untuk tidak mencampuri hidup orang lain. 10. Kamu senang bepergian sendirian. Kebanyakan orang biasanya bepergian dengan teman atau keluarga, atau mungkin mereka menyewa pemandu wisata untuk menjelajahi tempat baru. Tapi kamu tidak seperti itu. Ada sesuatu yang sangat menarik bagi kamu tentang berada di negeri asing di mana tidak ada yang mengenal kamu. Kamu menjadi seorang yang misterius. Dan kamu bebas melakukan semuanya sendiri. Selain itu, bepergian dengan orang lain bukannya tanpa kekurangan, selalu saja ada orang yang tidur larut malam, mengeluh karena terlalu banyak berjalan kaki, atau ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu merasa tidak harus berkompromi ketika itu adalah perjalanan kamu, terutama saat kamu membayarnya. Jadi lebih mudah untuk melakukan hal-hal sendiri dan dengan cara kamu sendiri. 11. Kamu paling bahagia sendirian. Kamu merasa paling damai dan puas saat sendirian. Baik itu di rumah, di kedai kopi, perpustakaan, atau di negeri asing, kamu tidak merasa tertekan untuk membuat orang lain terkesan atau berkompromi. Sebaliknya, kamu menjalani hidup persis seperti yang kamu inginkan dan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Pilihan kamu mencerminkan sejatinya diri kamu, dan itulah inti dari kemandirian. Tidak seperti kebanyakan orang, penyendiri benar-benar menikmati kesendirian. Bagi kamu, waktu menyendiri adalah waktu untuk berefleksi, mengatur, menetapkan tujuan, dan mencapainya. Kamu melakukan pekerjaan terbaik kamu sendiri dan kamu tidak khawatir terlihat keren atau membuat orang terkesan dengan gaya hidup kamu. Bukan untuk mengatakan bahwa menjadi penyendiri selalu mudah, tetapi kamu tidak akan menukarnya dengan dunia. Setiap orang berhak menjadi diri mereka sendiri, dan jika kamu bahagia dengan hidup kamu, tidak perlu mengubahnya dengan apapun. Bagaimana menurutmu? Dapatkah kamu melihat diri kamu dalam daftar ini? Apakah kamu terlahir sebagai penyendiri? Bagikan pemikiran dan komentar kamu di bawah ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, berikan jempol, dan bagikan dengan teman-teman kamu, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk video-video lainnya seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengklik notifikasi sehingga saat kami memposting video, kamu akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih sudah menonton.